sebelum kita bahas, mungkin nanti saya akan bacakan dulu sedikit profil dari tamu kita. Beliau adalah Dr. Luciana MED. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dinda, bahwa Bu Luciana ini merupakan Dekan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Atmajaya, Jakarta. Nah, kalau saya merunut melihat profil beliau, luar biasa ya. Beliau ini sudah aktif berkiprah di dunia pendidikan itu semenjak 27 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Beliau merupakan ya dosen di Atmajaya ini untuk mencetak calon-calon guru sekolah dasar, seperti itu ya. Beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian di bidang pendidikan, terutama area yang sangat kuat dari Bu Lucy ini adalah pada area bahasa, terutama bahasa Inggris, socioculture, dan terkait sama online learning, seperti itu ya. Dan juga selain itu beliau juga aktif meneliti, terakhir yang diteliti beliau adalah terkait dengan distance learning, yaitu pedagogy of digital technologies in higher education, social cultural perspective, seperti itu ya. Nah, selain meneliti, juga mengajar sebagai dosen, beliau juga aktif dalam pengembangan guru, Bapak Ibu, melalui berbagai pelatihan dan teacher development program. Salah satu program yang pernah dipegang beliau sampai saat ini pun masih berjalan, yaitu adalah program Distance Learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk guru-guru sekolah dasar. Kira-kira seperti itu ya, luar biasa ya. Kita sambut Bu Lucy dengan angkat tangan, Bapak Ibu. Kita sapa Bu Lucy bareng-bareng, silakan angkat tangannya. Wah, banyak nih Bu Terima Lucy nih. kasih. Jadi semangat sore ini bicara Semangat dong. sama Tentu ya, Pak Tri Bapak Ibu ya, sebagai sama informasi ya, teman-teman. bahwa acara ini berlangsung adalah sebagai rangkaian acara Road to Final Olimpiade Science Squad. Jadi PT Quark Internasional saat ini telah mengadakan Olimpiade Science Squad, dan saat ini sudah ada tahap pada final ya, evolusi seperti itu ya. Saat final mereka mengumumkan video project, dan Bapak Ibu bisa melihat proyek-proyek dari anak-anak yang luar biasa. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi. Nah, Bapak Ibu di rumah, jika ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu ketikkan di di kolom Q&A. Di sana ada logo Q&A. Silakan ketikkan. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas dan kita akan pilih nanti yang paling menarik. Kira-kira seperti itu ya. Gitu ya Bu Lucy ya. Oke, baik. Siap, Pak Tri Mungkin, ya. iya, mungkin kita mulai saja ya Bu Lucy. Nampaknya Monggo. Bapak Ibu di rumah tidak sabar nih mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Ibu Lucy ini ya. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Baik. Ya, Oke, baik. silakan Nah, Pak Tri ya. Bu Lucy, ini kan kita judulnya adalah membahas Merdeka Belajar dengan Inquiry ini. Nah, sebelum Bapak Ibu ini ikutan seminar ini, Bapak Ibu telah menuliskan beberapa pertanyaan di form pendaftaran. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu, terutama terkait sama Merdeka Belajar ini nih. Apalagi pada keadaan pandemi sekarang, seperti itu ya, sangat luar biasa. Nah, diskusi kita mungkin Bu Lucy yang pertama terkait dengan Merdeka Belajar ini nih. Apakah ini sangat relevan dengan dengan keadaan sekarang dan dengan tujuan untuk memfasilitasi anak-anak zaman now nih, bagaimana cara melaksanakan Merdeka Belajar ini. Seperti itu. Silakan Bu Oke. Lucy, kita Ya, diskusi bebas saja ya. baik, terima kasih Pak Tria dan selamat sore sekali lagi. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada mungkin Bapak Ibu di sana, orang tua dan juga guru-guru yang sudah berpartisipasi. Saya menonton video di Olimpiade Science Quark. Kalau kita mulai sekarang dengan topik Merdeka Belajar, saya baru menyaksikan karya anak-anak bangsa yang benar-benar merealisasi Merdeka Belajar. Lepas dari semua tantangan yang dihadapi mungkin oleh Bapak Ibu sebagai orang tua, guru, tetapi saya sebagai guru juga menyampaikan rasa kagum, rasa luar biasa. Begitu saya melihat YouTube-nya, videonya, saya berkata, ini loh, calon-calon anak bangsa kita ke depan harus seperti ini. Jadi kita mungkin tidak terlalu berkutat kepada satu pemahaman teori yang mungkin panjang, tetapi Bapak Ibu bisa melihat apa yang dilakukan oleh
anak-anak di Olimpiade itu salah satu bukti yang paling signifikan ketika kita berbicara mengenai Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, teman-teman guru, teman-teman sesama pendidik, dan juga mungkin ada mahasiswa, mari kita menyatukan hati melalui diskusi ini supaya kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di negara kita. Ketika Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar, itu menjadi satu term, satu istilah yang menghangatkan kita, menghangatkan dari berbagai aspek bisa dilihat ya. Sebagai pendidik, sebagai guru, saya ingin melihatnya satu, saya meresapinya sebagai satu kesempatan yang dibuka oleh Kemendikbud, satu kesempatan emas untuk melihat proses belajar itu secara lebih esensial, yaitu apa? Investasi anak didik kita sendiri, Bapak Ibu. Proses berpikir mereka. Saya menerjemahkan proses Merdeka Belajar itu sebagai satu proses pembelajaran yang berdampak. Mohon maaf, tanpa bermaksud menyinggung pihak siapapun, tetapi kita bisa melihat selama ini pendidikan kita cukup dibentengi dengan kokoh oleh formalitas. Dalam arti begitu banyak yang kita kejar, tapi mungkin at the end, pada ujungnya, kita sendiri tidak begitu yakin sebenarnya apakah yang kita kejar. Hanya nilai sajakah atau apa. Jadi kesempatan yang dibuka oleh Merdeka Belajar ini sungguh memberikan ruang untuk kita sebagai pendidik kembali. Nah, dalam diskusi hari ini, kita akan secara fokus membicarakan hanya dua hal, Bapak Ibu, teman-teman pendidik, teman-teman guru, yaitu mari kita melihat kesempatan Merdeka Belajar di tengah pandemi. Situasi yang menantang buat negara kita, tapi saya percaya Bapak Ibu guru di sana, hormat saya, apresiasi saya yang paling besar, karena teman-teman lah yang berjuang di ujung proses pembelajaran dengan semua tantangan dan keterbatasannya, kita tetap melakukan bagian kita. Yang kedua, kita akan coba melihat ketika kita dalam masa seperti ini, proses belajar satu waktu ketika pandemi ini mulai, seperti terhenti jantungnya, tetapi sekarang mulai bergeliat, dan itu karena semangat Bapak Ibu guru dan juga orang tua yang terus mengembangkan anak didiknya. Yang ketiga, kita akan melihat sebelum kita bicara inquiry, apa sih yang kita butuhkan untuk inquiry itu. Nah, jadi teman-teman guru, Bapak Ibu, ini yang kita akan ngobrol bersama ya di sore ini melalui Kuak dengan Pak Tria. Saya akan kembali menjawab Pak Tria, apa sih kalau Merdeka Belajar di tengah pandemi ini? Saya kembali kepada satu esensi belajar, yaitu anak diberi kebebasan dalam arti dipahami. Ketika kita berbicara Merdeka Belajar, kita banyak sibuk, Bapak Ibu guru, dengan nanti kalau ini diterapkan di sekolah bagaimana ya? Satu pertanyaan yang sangat wajar, teman-teman guru. Di kampus pun kami heboh membicarakan itu. Tapi ketika saya merenungi sebagai seorang guru, kenapa Merdeka Belajar itu muncul? Ada satu yang sedikit menggeliat di hati saya, yaitu ketika kita bicara proses pendidikan dan mengembalikan proses itu kepada investasi yang paling berharga yang diamanahkan Tuhan sama kita, yaitu anak kita sendiri. Kita berbicara mengenai prosesnya bagaimana anak itu bisa berkembang. Nah, sayangnya mungkin selama ini, sebelum kita mulai berbicara inquiry, saya ingin memulai sesuatu yang buat kita semua. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, jangan diambil hati, tetapi ini satu renungan yang saya tujukan kepada saya juga sebagai LPTK yang menghasilkan guru. Tantangan awal ketika kita bicara membebaskan anak untuk berproses dengan pemikirannya, itu bukan di anak, itu bukan di program. Kita bisa menciptakan begitu banyak program Bapak Ibu, tetapi at the end, kita bisa juga lost kemana program itu akan jalan. Karena pertama yang kita harus tuju adalah kita sendiri. Saya berbicara kepada saya sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Ketika kita mau memasuki era Merdeka Belajar, nanti setelah ini kita akan bicara inquiry, Mas Ria akan memandu dengan banyak aspek. Pertanyaan yang pertama, sudah siapkah kita? Siap sebagai guru untuk apa? Teman-teman guru, Bapak Ibu di sana, mahasiswa, yaitu mengkaji apa yang kita believe selama ini, apa yang kita percayai mengenai konsep belajar itu sendiri. Kalau sekarang saya bisa bertatap muka dengan teman-teman guru, saya percaya saya akan mendapatkan jawaban yang beragam mengenai belajar itu. Yang paling kental, yang sama-sama kita bisa akui dan coba kita runtuhkan tembok itu adalah
siapa pemilik proses belajar itu. Kalau lagu populer, siapa pemilik hati kali ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Tapi sekarang kalau dalam proses pendidikan ini pertanyaan kita, siapa? The ownership of process learning itu berada di siapa? Selama ini, itu berada di tangan kita penuh. Apakah salah? Tidak, sama sekali tidak. Karena kita melihat dari proses kita membangun diri kita sendiri, proses kita menghasilkan anak didik kita, tetapi sayangnya saat ini, atau sudah zamannya yang tadi Mas Tria katakan, sudah zaman now, nah, kita harus lihat nih, siapa aset kita yang paling berharga yang berada di depan kita. Generasi alfa, yang memiliki kekhasan sendiri. Tetapi mungkin saja kita belum ngeh bahwa apa yang kita pegang selama ini. Bahwa belajar itu saya harus mengajarkan. Rasanya mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman guru ada rasa, aduh, nggak enak ya kalau saya nggak menerangkan. Nah, kalau kita udah mulai seperti itu, lalu kita percaya bahwa itulah yang harus kita lakukan, mungkin saatnya sekarang kita berhenti sejenak, melihat dari kejauhan, siapa aset kita yang paling utama. Bapak Ibu, teman-teman guru, mahasiswa, Bapak Ibu juga dari lembaga, kita bisa sedikit mengulas mengenai generasi alfa ini. Generasi alfa ini secara umum seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Tetapi di beberapa konteks mungkin teknologi bukan satu hal yang mudah buat kita. Obrolan kita tidak berfokus kepada teknologi. Dalam arti kalau tidak ada teknologi berarti tidak akan ada inquiry. Tidak Bapak Ibu. Kita sedang bicara memulai kita sebagai orang dewasa yang membimbing anak dengan karakteristik tertentu, prosesnya itu bersama-sama. Tidak kita selalu melakukan apa yang kita anggap baik. Ini bagian yang paling sulit untuk seorang guru. Karena kita percaya yang baik itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi kita tidak berkata, apakah itu baik untuk aset yang saat ini kita hadapi. Saya tertarik ketika saya membaca ulasan ini, saya belajar dari seorang neuroscientist, membaca artikelnya, dikatakan satu hal, kalau mengenai teknologi itu sudah menjadi pembahasan yang umum. Tapi yang kedua, ketika dikatakan bahwa anak didik kita, gen alpha itu berorientasi kepada tugas yang spesifik. Karena hidup mereka dibentuk oleh pengalaman yang berbeda. Rasa mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, apa yang mereka kerjakan, itu spesifik. Karena mereka biasanya melihat itu dari kehidupan sehari-hari, sosmed, gadget, dan sebagainya. Yang kedua yang saya ingin tarik dengan cepat adalah ini. Ini bagian kita nih, teman-teman guru. Mari kita belajar bersama. Saya juga masih belajar, yaitu anak gen alpha sangat kental dengan personalization. Sedangkan kita sebagai pendidik cenderung untuk rata, untuk seragam, semuanya sama. Sama rasa, sama aksi juga. Nah, mungkin bagian ini kita akan bisa merenungi sedikit. Anak gen alpha benar-benar menempatkan makna dan tujuan dalam belajar. Dan yang bagian ini yang lebih agak sedikit dahsyat nih teman-teman guru. Kalau nggak bisa ambiar kita proses pendidikannya. Yaitu apa? Mereka lebih hands-on. Sedangkan kita, ketika kita bicara di kelas, kita cenderung, saya tidak mengatakan semua, kalau yang sudah hands-on, apresiasi saya, tapi kita cenderung untuk lebih menggunakan semua teori kita, didaktis. Wah, belajar yang baik tuh harus dimulai seperti ini. Harus urutannya seperti ini. Urutannya seperti ini, kenapa? Saya tidak pernah mempertanyakan. Yang penting itu yang saya lakukan bertahun-tahun, dan saya sudah lihat hasilnya. Betul, teman-teman. Kita lihat hasilnya dari generasi yang berbeda. Yang keempat, anak gen alpha cenderung sangat menghargai belajar dengan dan dari temannya. Nah, sementara itu dulu, Mas Tria, kalau kita bisa lanjut dengan ngobrolan kita. Menarik sekali Bu Lucy terkait sama generasi zaman now, berarti definisi generasi alpha ya. Betul ya, generasi alpha yang lahir dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, di mana sekarang mereka sedang lagi lucu-lucunya ya, di SD ya. Betul. Kalau di rumah nanti di sekolahan mungkin Bapak Ibu guru bisa, aduh lucunya kayaknya sedikit berkurang tapi gemesnya nih bertambah ya. Apalagi sekarang senang main gadget segala macam. Nah, tapi memang saya tertarik dengan satu pernyataan dari Bu Lucy bahwa ketika kita mengajar itu atau kita mendidik anak atau siswa bahwa saya sih begini, pendidikan itu
hak dan zaman itu harus selaras ya, seperti itu ya Bu Lucy ya, di mana artinya Betul, pendidikan yang diberikan itu harus memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan apa? betul Untuk kebutuhan sekali. mereka hidup di masa mendatang. Nah, Iya, pertanyaan selanjutnya sebenarnya yang saya penasaran adalah bagaimana nih pola atau lingkungan pendidikan yang sesuai untuk memfasilitasi anak-anak generasi alfa ini yang sesuai dengan zamannya, sehingga segala potensi dari anak ini bisa berkembang dengan baik, Bu. Nah, ya. bagaimana Bu, Bu? Wah, kayaknya Mas Tria ini udah siap menjadi dokter bidang pendidikan ya. Amin. Pemahamannya luar biasa. Ya Mas, itu sangat menarik. Sekarang pertanyaannya, kalau kita dihadapkan oleh aset bangsa kita, anak didik kita adalah dengan karakteristik seperti ini. Apa sih yang bisa membuat mereka menjadi tumbuh subur? Tanah seperti apa yang membuat mereka subur? Itu satu pertanyaan yang menarik. Untuk menjawab ini banyak sekali pembicaraan atau ngobrol itu difokuskan kepada teknologi. Tapi kalau saya boleh share teman-teman guru, Bapak Ibu, yang kita fokuskan di sini tidak kepada teknologinya, tetapi kepada proses interaksi. Karena setiap anak akan bertumbuh dari setiap interaksi pengalaman yang dia alami dengan kita, dengan temannya, dengan lingkungannya, dengan kita sebagai guru. Berarti kita punya kesempatan yang luar biasa juga untuk membentuk mereka seperti apa. Walaupun dari mereka sendiri punya potensinya. Satu poin yang saya percaya sebagai seorang pendidik, tanah itu subur ketika tanah itu mengandung pupuk, satu kata yang saya akan ambil selalu, kebermaknaan. Apapun yang dilakukan dengan anak kita, itu harus bermakna, bukan dari sisi kita, bukan dari sisi guru. Itu bagian yang sangat sulit dilakukan oleh sebagian guru, mungkin juga termasuk saya. Karena itu ada rasa, ini bagus kok, ini bermakna loh buat saya, kenapa saya tidak ajarkan? Yang terbaik yang harus dilakukan adalah ini. Itu betul. Tetapi ketika kita berangkat langsung dari apa yang kita anggap bermakna, pada saat itulah, titik itulah, kita hilang kebermaknaan itu sendiri. Apa yang dimaksud bermakna, teman-teman? Satu hal yang simple, ketika saya melihat YouTube anak-anak itu, topiknya itu sesuatu yang saya tidak berpikir. Mereka bisa berpikir pupuk pestisida dari bawang putih. Saya menyukai bawang putih untuk apa itu, Mas Tria? Untuk tumis sayur. Saya tidak pernah berpikir. Iya, Mas Tria juga suka, toh? Sekarang seneng masak ya Bu ya. Nah, karena di rumah ya Mas ya. Nah, seperti itu. Kebermaknaan itu mungkin timbul dan saya yakin di balik cerita itu ada pahlawan-pahlawan proses pendidikan yang luar biasa. Guru-guru yang mendampingi, apresiasi saya, orang tua yang tidak lelah mendorong mereka dengan semua tantangan yang dihadapi. Kebermaknaan itu timbul dari mereka. Kedua, ketika kita ingin melihat kebermaknaan ini, kita bisa ingin melihat proses keputusan yang diambil. Ketika di sekolah kita yang selama ini terjadi, semua keputusan proses pemikiran sang anak itu berada di maestro guru tangannya, konduktornya. Jangan salah tangkap, teman-teman, saya tidak mengatakan guru tidak boleh membimbing, pasti harus membimbing. Permasalahannya adalah bukan di masalah membimbing atau tidak membimbing, tetapi di mana kita memulai titik membimbing itu. Itu dimulai dari pengalaman, kacamata, lensa aset kita, yaitu anak kita. Itu yang dimaksud dengan bermakna. Contoh, ketika anak bicara proses fotosintesis. Hafalan toh, kadang guru mengatakan, apa itu fotosintesis? Apakah itu bermakna? Oh, bagi guru iya. Nggak mungkin anak nggak boleh, nggak tahu itu definisi fotosintesis. Tapi bagi seorang anak, kenapa saya harus tahu? Guru tidak punya tempat. Kita biasanya nggak punya tempat untuk hal ini. Ya harus tahu, kalau kamu belajar itu harus dihafal. Itulah teman-teman, ketika kita kehilangan poin yang paling penting, esensi, jiwa. Ketika kita bicara tanah yang subur, untuk aset yang berharga ini bisa tumbuh dengan optimal, mengembangkan potensinya. Kita akan sulit bicara inquiry, bicara critical thinking, ketika kita tidak mulai sesuatu yang paling mendasar, yaitu tadi yang pertama, pandangan kita, belief kita, berani nggak kita mengkaji, melihatnya secara kritis. Kita tidak mulai dengan apa yang kita anggap baik. Kedua,
lensanya itu harus dari lensa anak. Lensa anak itu seperti apa? Bapak Ibu pasti tahu. Mereka bekerja dengan sesuatu yang mereka bisa maknai. Apa rumusan maknai? Dari lingkungan mereka yang terdekat. Sebelum kita bicara dengan yang lain. Jadi tanah suburnya adalah satu proses pembelajaran yang bermakna, Mas. Yang bermakna apa? Yang bisa dilihat dari lensa anak didik itu sendiri. Oh. Itu, Mas Tria. Sepakat sih Bu, bahwa ya benar sih bahwa lingkungan itu sangat mendukung ya, bahwa seperti yang di-sharekan oleh Bu Lucy, bahwa belajar itu melalui real world experience itu akan lebih otentik ya, lebih nyata dan lebih dekat dengan Betul. anak. Oke. Betul. Iya. Mungkin ada satu ini ya Bu ya, apa namanya, tentang critical thinking skill nih. Mungkin Bu Lucy bisa sedikit memberikan satu insight pada kita apa itu critical thinking itu seperti apa. Tapi sebelum Bu Lucy jawab, saya akan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu di rumah, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom Q&A ya, kami tunggu. Jadi ketika Bu Lucy atau kita memberikan diskusi, ketika ada pertanyaan langsung tulis saja. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Monggo, ya senang Baik, nanti Bu Lucy, saya juga bisa belajar. Ya. tentang critical thinking itu seperti apa, Bu? Ya, itu juga satu istilah yang wah ngetop ya Mas ya. Teman-teman guru, pendidik juga kayaknya itu menjadi trending topik. Kalau secara esensinya kita tahu critical thinking teman-teman guru sudah sangat hafal itu apa yang harus dilakukan. Tapi satu yang menarik dari proses membuat anak mengembangkan critical thinking-nya, satu pencapaian proses berpikir anak ketika dia sampai kepada pemikiran yang kritis. Itu dimulai dengan satu, bertanya pertanyaan yang tepat. Ini bagian yang menarik Mas Tria. Karena ada satu hari saya diskusi membimbing seorang ibu guru SMP yang sedang mengambil doktor di tempat kami. Saya sangat bangga terhadap beliau. Lalu topiknya itu dia akan mengambil mengenai questioning, bertanya. Lalu timbullah kami berdiskusi. Kenapa pertanyaan itu begitu penting? Bahkan di kurikulum juga ditempatkan. Nah, bagian ini akan menjadi salah satu elemen yang kritikal yang buat kita untuk mengingat bahwa ketika kita ingin anak itu tumbuh dalam lingkungan yang membuat subur cara berpikirnya, kita akan mulai dengan sesuatu yang sifatnya kelihatannya simple tetapi fundamental, yaitu mengajarkan anak untuk bisa bertanya pertanyaan yang tepat. Nanti Bapak Ibu teman-teman tanya, itu pertanyaan tepat kayak seperti apa ya? Nah, biasanya kita akan mulai kalau di inquiry, di critical thinking, satu pertanyaan sifatnya pertanyaan itu membuat anak saya tidak jawab dengan panjang lebar. Saya akan jawab satu yang saya baca dari sharing dari guru di luar. Dia katakan, kalau pertanyaan itu bisa dicari di Mbah Google, udah pasti itu bukan pertanyaan yang baik. Silakan Bapak Ibu teman-teman guru ya, kita bisa setuju atau tidak setuju. Tetapi sang guru memberikan contoh bahwa pertanyaan itu membuat anak harus berpikir. Jadi open-ended question. Tidak sifatnya itu rhetorical question saja, yang dia bisa temui. Bahkan ada sekelompok siswa di Amerika, mereka mengadakan eksperimen kecil, mereka katakan kepada gurunya, boleh nggak? Berikan kami waktu 1 minggu, kami akan belajar semua materi yang ibu berikan kepada kami akan cari di YouTube. Setelah itu kita akan lihat kualitas hasil belajarnya. Waduh, ketika saya membaca itu, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita ya. Artinya, ada satu trust yang harus tumbuh dari anak-anak kita terhadap guru. Kembali kepada critical thinking, Mas, kita akan mengatakan bahwa mari kita mulai anak kita mengajarkan mereka membuat pertanyaan yang tepat. Dan itu harus dilakukan dengan modeling, dilakukan dengan memberi contoh. Anak akan menyerap setiap momen yang kita gunakan di dalam interaksi kita. Itu akan terpatri di benak sang anak. Karena critical thinking kita bicara mengenai sebenarnya pembiasaan cara berpikir. Kalau selama ini critical thinking menjadi satu istilah, satu isu yang begitu hangat, lalu saya mulai bertanya-tanya. Di universitas pun juga begitu. Lalu saya mulai bertanya ketika saya belajar membaca jurnal. Loh, artinya selama ini saya juga enggak menumbuh kembangkan ya
habits yang baik mengenai critical thinking. Sampai critical thinking itu diisolasi, diambil seperti satu keahlian, skill yang benar-benar harus dibahas. Tidak apa-apa, kita bisa selalu belajar daripada tidak. Tapi di sini berarti ada satu rentetan yang mungkin selama ini belum optimal. Karena ketika kita bicara critical thinking, kita berbicara mengenai pembiasaan. Tidak akan muncul dalam satu hari, satu minggu. Tetapi Bapak, Ibu, teman-teman guru bayangkan, kalau setiap hari di dalam kelas, ya waktu kita normal ya, anak mendengar, menyerap bentuk pertanyaan yang menggugah minat mereka, kita nggak usah repot-repot bicara critical thinking, karena dimulai dengan kebermaknaan. Critical thinking akan dilanjutkan dengan satu pembiasaan proses berpikir, dan itu dimulai dengan modeling dari gurunya. Sang guru juga mampu membuat pertanyaan yang tepat. Gitu, Mas Tria. Luar biasa ya, ketika ini salah satu kemampuan yang diharapkan juga ya untuk membekali anak-anak zaman now ini, anak-anak alpha ini untuk siap menghadapi masa mendatangnya. Ini sangat relevan sekali ya dengan masa pandemi sekarang, bagaimana kondisi yang awalnya sudah tertata rapi tiba-tiba berantakan. Nah, bagaimana cara new normal yang baru ya. Benar sekali sih Bu, betul ya. Nah, berarti kan ketika berbicara tentang, Ibu menyebutkan ada habits thinking ya, kebiasaan berpikir. Nah, ketika untuk membentuk habits of thinking ini, lingkungan sosial tentu akan berpengaruh ya Bu ya. Sangat Mas. Lingkungan sosial, betul. Karena ketika lingkungan sosialnya yang mendukung, critical thinking anak atau berpikir kritis anak juga terbangun. Nah, sebenarnya lingkungan sosial yang seperti apa nih atau pola interaksi dengan lingkungan sosial seperti apa yang bisa dibutuhkan untuk si anak-anak zaman now ini, Bu? Baik, sebelum saya jawab mengenai lingkungan sosial, saya tertarik dengan kata Mas Tria tadi mengenai yang tadinya rapi, kayaknya jadi berantakan ya. Ini sedikit intermezzo ya teman-teman guru ya. Yang itu justru menurut saya tantangannya di situ, karena kita suka yang rapi. 40 menit pelajaran rapi, PR, segubrak rapi, tugas diberikan rapi, tetapi itu rapi di guru. Dan bahkan guru bukan rapi hanya enak-enakan, mereka berjuang, udah rapi tapi juga banyak bebannya. Karena harus selesai ini, harus mencapai KKM, ini masih ada yang harus dikejar. Nah, itu mungkin konsep rapi yang selama ini menurut saya memenjara guru. Dengan konsep Merdeka Belajar ini, guru akan bisa melepaskan itu lalu bisa melihat. Apa sih yang rapi ini? Tinggalkan kerapihan itu. Masuklah ke dunia yang berantakan. Karena salah satu proses uncertainty, ketidakpastian, itu akan menjadi satu katalisator yang baik untuk membuat kita memahami proses berpikir. Kalau kita berdiri sebagai seorang pendidik atau guru yang mengharapkan proses berpikir anak itu rapih juga, seperti kita udah tertata, kita akan kecewa. Karena proses berpikir itu dimulai seperti satu siklus yang pulang balik, lalu kita pandu. Nah, itu tidak akan pernah rapi. Jadi, makasih Mas Tria, kata rapi, kata berantakan itu menjadi kata yang baik untuk kita melihat satu kesempatan membentuk dari satu keramik yang tadi kita jaga, saking dijaga baik-baik, keramik itu nggak indah lagi karena tiap hari dijaga, dilapin, keindahannya berkurang. Sekarang saya kembali ke lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti apa? Kita kembalikan kepada karakteristik aset kita yang utama. Mereka suka berkolaborasi, mereka suka menghandle sesuatu, menangani sesuatu yang lebih spesifik, dan yang ketiga, mereka perlu satu alasan yang kuat untuk melakukan itu. Jadi kalau kita ingin punya lingkungan yang tanahnya subur, buat anak bisa mengarah ke proses berpikir yang kritis, nanti akhirnya bisa melakukan satu pendekatan inquiry, kita perlu menyiapkan tanah subur itu memenuhi apa yang mereka butuhkan. Again and again, lagi dan lagi, tanah suburnya bukan konsep kita. Yang subur itu bukan kalau misalkan saya melanjutkan latihannya itu beruntun banyak sekali karena latihan membuat anak menjadi baik, itu betul. Tetapi apa esensi latihan itu? Apakah kita pernah berdialog dengan anak kita? Nah, kamu suka nggak kalau latihannya ini? Menurut kamu kalau diberi ini,
kita belajar apa ya? Atau kita lebih menempatkan tujuan belajar, itu harus ada di RPP. Kalau enggak nilai kita bisa kurang sebagai guru. Itu disebutkan tujuannya, tetapi itu tidak sama dengan kebermaknaan. Dan itu tidak menjadi satu tanah yang subur buat anak kita menyerap kebermaknaan itu sendiri. Jadi lingkungan itu kolaboratif. Dimulai dari kebermaknaan. Kebermaknaan artinya sesuatu yang menarik minat anak. Ketiga, apa yang dilakukan dalam lingkungan itu juga mendorong anak untuk mengatakan, iya, ini saya suka, saya melihat manfaatnya. Dari sisi mereka, itu akan menjadi tanah yang subur. Tetapi nanti kita akan bahas habis ini ya, setelah Mas Tria lanjutkan, itu bukan artinya kita hanya melepas mereka. Satu pendekatan yang disebut laissez-faire. Jadi mereka, silakan, nak kamu lari semaunya. Enggak. Seperti pencipta kita yang baik, Tuhan kita yang maha kuasa yang baik. Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap berjalan. Kita tidak melihat, tapi kita merasakan. Itu sama dengan pembimbingan kita kepada anak. Prosesnya kita pahami. Tetapi ownership-nya itu berada di anak. Itu yang menjadi salah satu kunci ketika kita bicara lingkungan sosial seperti apa. Yang harus kita ciptakan untuk aset yang paling berharga untuk pendidikan masa depan anak-anak kita. Gitu Mas Tria. Iya Bu, wah menarik sekali ya bahwa memang lingkungan sosial ini sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan pola pikir dan habits of mind-nya mereka ya, pola pikir. Betul. Habits dari pemikirannya anak-anak ya. Nah, tadi kan ketika anak itu mereka mengalaminya sendiri, artinya sebenarnya mereka membangun rasa ingin tahu mereka kan. Ketika rasa ingin tahu mereka muncul, sebenarnya itu awal mula dari mereka mulai saya bilang perjalanan mereka untuk belajar. Kayaknya seperti itu ya. Tapi baik lagi ke kondisi sekarang di Bu Lucy, ketika anak-anak asalnya di sekolah, tiba-tiba di rumah gitu kan, sudah 2 bulan, misalnya kayak sekarang kan, anak-anak mungkin banyak yang mengeluh bosan gitu kan, atau lagi orang tuanya stres. Nah gini nih, bagaimana nih bagaimana guru atau orang tua yang di rumah ini tuh untuk dapat menstimulasi rasa ingin tahunya anak sehingga anak itu tidak bosan. Iya. Jadi penting juga ya untuk juga terkait sama membantu. Dengan belajarnya juga ya kan Bu ya. Iya betul. Oh ya Bu, sebelum saya kembali memberitahu pada peserta, kalau misalnya ada pertanyaan, mohon untuk ditulis di kolom Q&A ya, yang ada tulisan Q dan A di situ. Jangan ke chat, nanti akan tenggelam. Nanti tolong sebutkan juga nama dan asal daerahnya ya, untuk kita lebih dekat lagi. Seperti itu ya. Ma Bu, kita lanjutkan lagi. Silakan Bu. Ya, Mas Tria, kembali kepada anak-anak merasa bosan. Iya betul Mas. Kalau tiap hari saya dengar teman-teman muda saya yang masih punya anak umur generasi alfa, itu mereka tiap hari bilang, Bu, kalau saya ajak rapat, Bu, jangan ya, saya belum sempat. Ini nanti rapatnya sore aja, karena ini masih ngerjain PR. Banyak loh Bu PR-nya. Lalu kan mereka juga sesama pendidik ya, aduh gimana ya ini kenapa PR-nya banyak sekali. Nah mungkin salah satu kebosanan itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari, itu aspeknya banyak ya, aspek sosial, aspek psikologis, tetapi dari sisi akademik, teman-teman guru, Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, mungkin kita bisa melihat kesempatan ini buat kita juga sebagai orang dewasa, mulai berani mengalihkan apa yang kita anggap sebagai paradigma belajar. Karena itu akan menolong anak. Tuntutan belajar dari sekolah itu cukup banyak, mengerjakan banyak latihan. Ini memang dibutuhkan satu koordinasi yang luas antara sekolah, at least dari kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru, dalam situasi yang kritis ini bisa menyepakati, membentuk satu pemahaman proses belajar seperti apa nih yang harus kita ciptakan. Yang pasti tidak bisa proses belajar yang normal, hanya dipindahkan mediumnya, dari kelas pindah ke rumah. Itu mungkin tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Bahwa anak harus latihan, iya. Bahwa mereka harus memiliki target, iya. Tetapi yang selalu menjadi esensi dari
keprihatinan kita bersama adalah kita butuh belajar bersama. Kami juga butuh belajar bersama bahwa apa yang diberikan itu harus diolah. Jadi seperti masakan. Kalau dulu Bapak Ibu dan saya berdiri di depan kelas, saya merasa hidup saya enteng. Saya punya wortel, saya punya buncis, saya punya kol, saya bisa hadirkan seperti itu karena saya bisa mengolah bersama. Lalu kita katakan, ayo kita olah. Kalau ada anak yang, loh Bu, bagaimana wortelnya? Saya bisa tunjukkan wortelnya. Tapi sekarang tidak ada wortel, tidak ada buncis di depan mereka. Berarti ada satu proses berpikir yang berbeda. Nah, kalau sekarang kita mengatakan, oke, saya kirim aja online, wortelnya, buncisnya, olah no sendiri. Wah, kasihan orang tua, kasihan anak didik kita juga. Jadi secara cepat, kalau untuk membantu, tidak bisa menghilangkan kebosanan anak. Faktornya terlalu kompleks. Tetapi setidaknya kita bisa membantu bahwa sekarang mengatakan, ayo anak-anak kita belajar dari rumah, apa yang mereka pelajari itu sebisa mungkin dibuat bermakna, seperti yang tadi kita sudah ngobrol, dari sisi mereka. Kalau Bapak Ibu mengajar IPS, temanya mungkin banyak. Mungkin bisa dibikin satu kesatuan tema, dimulai dengan lingkungan yang sekarang ada. Misalkan saja ya, toleransi. Anak-anak kita pernah dengar ya di televisi, ada keluarga yang anaknya kena, kasihan ya, lalu bagaimana? Apakah kita bisa membantu dengan cara yang berbeda? Kemarin saya mendapat berita-berita dari daerah yang sungguh menyentuh hati saya ketika dalam masa pandemi ini, satu lingkungan RT di daerah Jawa kalau saya nggak salah. Itu mereka mengirimkan makanan. Nah, fakta-fakta kecil seperti itu bisa menjadi satu pembahasan yang bermakna ketika kita bicara nilai-nilai, karakter. Apalagi kalau berbicara mengenai IPA, science, itu bisa. Kenapa ya kita harus cuci tangan? Kenapa cuci tangan itu harus memenuhi sekian detik? Hal-hal yang dimulai dari kehidupan mereka. Jadi kita tidak mengirim sebongkah materi itu utuh kepada mereka. Itu harus diolah dulu. Dijadikan satu tema, tetap poinnya, targetnya sama, kompetensinya sama, tetapi kompetensi itu bisa diwujudkan dengan materi yang sudah diolah dalam bentuk cerita pendek, dari lingkungan, kasus, menanyakan pendapat anak, komik. Maka itu saya suka ketika saya membahas inquiry ini, bukan karena saya promosi kuak, tapi saya melihat itu loh, kuak ini memulai sesuatu yang dibutuhkan dalam proses belajar sains secara bermakna. Karena anak bekerja dengan visual sekarang ketika mereka menggunakan gadget. Komik itu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Ini hanya menyeling sedikit ya teman-teman guru dan Bapak Ibu. Tapi kembali kepada supaya mereka tidak bosan. Jadi guru harus mengolah menjadi satu tema pelajaran yang padat. Tidak dihadirkan seperti ketika teman-teman guru bisa berbicara langsung kepada mereka. Nah, perpindahan paradigma ini yang harus kita sadari. Kedua, orang tua bisa hadir sebagai pendamping, kolaborator. Proses pendidikan itu terjadi ketika kita ngobrol dengan anak sebagai kolaborator. Tetapi kita cenderung kalau kita berpegang kepada apa yang biasa kita lakukan, itu kita didaktis. Kita ingin memberi instruksi, kita ingin menjelaskan sebesar-besarnya. Lalu kita akan mulai dengan fenomena, anak nggak mau dengar, maunya main aja, maunya nonton TV aja, main games. Ya, coba deh teman-teman guru, Bapak Ibu, kalau kita rekam penjelasan kita, mungkin kita juga nggak mau dengar, karena panjang. Mungkin juga tidak, anak tidak memahami, faktornya banyak. Jadi jadilah kolaborator, biarkan proses mengambil keputusan, artinya cara anak mengolah. Ini juga satu tantangan, karena setiap anak akan mengolah bahan yang sama dengan cara yang berbeda. Itu yang kita tidak punya ruang di kelas. Tetapi justru ini kita bisa melihat sebagai barokah. Ketika kita belajar di rumah, setiap anak itu bisa memiliki kesempatan membuat proses belajar itu lebih personal. Karena dia tidak dikejar waktu, ya mungkin ada deadline ya dari guru harus kumpulin kapan, tapi bagaimana dia berproses itu kita bisa ikut berperan sangat besar teman-teman guru dengan mengolah proses itu sendiri. Mohon jangan diubrekkan semua kepada anak siswa kita. Kasihan mereka. Ini kita akan memasuki tahun ajaran baru. Kalau diperlukan nanti
kita bisa diskusi bagaimana tema-tema, target-target kompetensi yang harus di KD-KD yang harus diberikan itu bisa diolah menjadi satu bahan yang lebih cocok dengan si anak karena dia akan mengolahnya sendiri. Jadi proses belajar tidak akan terjadi ketika kita sibuk mengejar berapa bab yang harus saya lakukan. Seperti itu, Mas Tria. Ya, ya. Terkait ini juga ya, menarik sekali sih Bu. Ya, tadi ketika membiasakan anak belajar untuk itu ya, istilahnya tadi mulai dari apa yang diminati anak, betul ya Bu ya? Nah, mungkin Ibu bisa sedikit juga sharing ke kita tentang inquiry sendiri Bu. Bagaimana nih Bu? Kaitannya dengan tadi bagaimana menyediakan proses pembelajaran yang benar-benar bermakna. Kira-kira seperti itu Bu, bagaimana? Terkait dengan inquiry-nya sendiri Bu, apakah ada satu brief penjelasan yang mungkin Bapak Ibu di rumah juga penasaran nih, inquiry itu seperti apa dan bagaimana kaitannya dengan Merdeka Belajar itu? Ya, betul. Inquiry itu adalah satu juga seperti critical thinking. Ketika kita bicara pembelajaran berbasis inquiry, kita berbicara tidak satu cara yang oke, hari ini dilakukan, besok tak ganti. Enggak, teman-teman. Kita bicara soal satu kebiasaan lagi. Dan itu akan bisa dimulai di rumah dengan Bapak Ibu guru berperan sebagai kolaborator yang memiliki pengetahuan yang lebih. Sehingga bisa memulai dengan satu pertanyaan yang memancing anak untuk berpikir lebih. Saya percaya, semua yang di Quark Science itu, yang di Olimpiade, itu ada yang tadi saya katakan. Bapak Ibu guru, orang tua yang mendampingi dengan satu proses ngobrol. Tapi ngobrolnya itu mengarah kepada si anak untuk berpikir. Nah, mohon kita juga bisa memperhatikan ketika kita bicara inquiry, ini kita harus mulai dengan guided, teman-teman. Jadi kita tidak bisa semerta langsung mengatakan anak ini, ayo tanya loh, yang kamu harus bertanya yang sifatnya itu inquiring. Kita harus memberi model. Nah, itu Ibu baca atau dengar di TV, ketika kita habis belanja, kita juga harus cuci tangan ya. Wah, lumayan nih Ibu kalau terus belanja, berarti Ibu bisa cuci tangan terus. Di balik cerita itu, lalu kita bisa mengarah kepada satu bentuk modeling pertanyaan. Berarti kalau kita sering mencuci tangan, ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih sehat ya dalam hal ini. Tapi kenapa ya harus 20 detik? Nah, pertanyaan ringan seperti itu, teman-teman, yang akan membiasakan anak mendengar satu bentuk diskusi yang sifatnya bermakna dari sisi mereka, karena mereka melihat, menonton, berada dalam konteks itu, lalu itu bisa dilanjutkan. Jadi dimulai dengan satu modeling. Nah, ketika kita memberi model, ada satu yang menarik dari perwujudan dari inquiry learning ini yang biasanya suka menggunakan project based. Itu selalu dimulai dengan yang biru itu, teman-teman guru, Bapak Ibu kepala, Bapak Ibu semua mahasiswa. Saya ketika membaca ini, saya juga belajar. Ketika saya sibuk bicara project based dengan mahasiswa saya, ya mungkin sama dengan guru, saya juga punya target yang harus saya kejar. Saya kadang lupa sama yang pertama. Empathize. Jadi kita menunjukkan bahwa ini yang kita bicarakan ini dari sudutmu loh, Nak. Ibu tuh ingin sekali mendengar, ini penting buat kamu, bukan buat ibu. If you don't like it, kalau nggak suka, yuk mari kita cari yang lain. Itu memang dimulai dari situ. Oleh karena itu, ketika kita berinteraksi, itu tidak pernah menjadi satu proses yang rapi. Nah, kita biasanya ngejar kerapihan itu, supaya cepat selesai. Jadi kita mulai dengan empathize. Mulai dengan modeling. Setiap hari ketika guru di kelas memulai pertanyaan yang tepat, sebagai basis untuk mengajarkan materinya, lalu dimulai dengan contoh dari guru, orang tua berdiri di samping sebagai kolaborator, membimbing, memberikan pilihan, tapi keputusan di tangan anak. Hopefully, Mas Tria,
Itu bisa menjadi satu bibit inquiry yang tercipta secara bermakna dalam satu dialog. Karena proses belajar akan terjadi dari dialog dan interaksi. Betul. Ya, luar biasa. Begitu ya, Mas. Siapa lagi sekarang juga apa namanya, kalau Ibu tadi juga menyinggung ya bagaimana project based learning ini dimanifestasikan ya atau diterapkan di project Olimpiade Science Quark ini loh. Sebenarnya ya, sharing sedikit ya, dulu Olimpiade Science Quark itu adalah hal yang ya paper test itu kan, ada semifinal, semifinal, di finalnya mengerjakan soal eksperimen karena kondisi yang sekarang ada, kita membuat satu pola model yang baru dengan project ini ya. Nah, luar biasa video dari adik-adik kita kelas luar biasa. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Iya. Saya harus mengulang berkali-kali loh, Mas. Apresiasi saya benar-benar rasa kagum saya sama teman-teman guru yang membimbing, Bapak Ibu guru. Ketika saya menonton itu, aduh ini loh model yang kita butuhkan. Saya bisa melihat ketika anak dengan ada yang kaku di depan kamera, ada yang tegang, tapi ada yang begitu luwes. Tetapi satu yang saya tangkap, lepas dari penampilan presenternya ya, yang saya lihat apa? Mereka membicarakan topik mereka dari hati. Iya. Bermakna. Saya bisa lihat sinar matanya, saya bisa melihat gesture-nya. Saya kangen, bisa itu, saya merindukan proses itu bisa terjadi di kelas juga. Ya nanti ya, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita jadi supaya cepat tantangan ini cepat selesai ya. Tetapi benar-benar yang di video itu. Jadi Mas Quark, kita nggak takut berantakan ya, karena ada pandemi toh. Jadi akhirnya Quark Olimpiade Science juga bisa pakai project base kan, dan menghasilkan ide-ide anak-anak bangsa yang luar biasa. Itu inquiry. Original. Terima kasih Bu Lucy, luar biasa, sangat menginspirasi kita semua ya. Berhubung waktunya sudah habis Bapak Ibu, ini saya simpulkan ya dari hasil diskusi kita kali ini bahwa yang pertama yang dapat kita ambil dari diskusi kita ketika kita memahami anak yang lahir setelah tahun 2010 atau kita kenal dengan generasi Alpha ya, mereka memiliki keunikan tersendiri di mana tantangan awal untuk kita sebagai orang tua dan guru adalah menciptakan proses belajar yang bisa berdampak terhadap pengembangan potensi mereka. Nah, yang kedua, bagaimana caranya dengan memberikan kesempatan pada anak atau siswa untuk belajar melalui real world experiences yang berbasis inquiry. Kenapa? Karena merupakan salah satu cara yang menciptakan lingkungan proses belajar di mana anak diajak untuk berempati pada lingkungan sekitar sehingga mendorong mereka untuk melakukan proses belajarnya. Melalui proses apa? Melalui proses bertanya, mengumpulkan ragam data, dan juga tentu berdiskusi seperti itu. Dan yang tidak kalah penting ketika kita berbicara melalui proses inquiry. Nah, melalui proses inquiry itulah anak mengembangkan bekal untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, yaitu mengembangkan kebiasaan berpikirnya atau tadi Bu Lucia sebutkan sebagai berpikir kritisnya seperti itu. Dan juga berikan bimbingan. Bagaimana cara pembimbingannya? Dengan cara kolaboratif, dan dorong ke arah bahwa kepemilikan proses belajar adalah anak itu sendiri. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka dengan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang berada pada tangan anak, yang ada di tangan anak, maka sejatinya kalau saya boleh katakan merdeka belajar telah diciptakan, Bu Lucy, seperti itu ya. Dan guru dan orang tua di sini perannya adalah sebagai, kalau saya boleh menyimpulkan, support system, dukungan sistem dalam menciptakan lingkungan atau ekosistem belajar dari anak atau siswa kita. Seperti itu Bu Lucy, terima kasih atas inspirasinya. Semoga Bapak Ibu sama-sama inspirasi yang sama dan semakin semangat dalam membentuk anak didik kita dan anak masa depan yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan kita ya nanti ya. Dan akhir kata, semoga Bapak Ibu satu kali lagi mendapatkan inspirasi dari diskusi ini, dan kita selalu mengingatkan selalu bahwa selalu perhatikan anjuran pemerintah ya untuk selalu jaga kesehatan, memakai masker, dan tetap
Yang paling penting adalah berkarya. Selalu berkarya di rumah saja, bukan berarti keadaan sekarang tidak terus berkarya ya. Seperti itu ya, Bu Lucy. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. atas kehadirannya. Akhir Ya. kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembalikan pada Mbak Dinda untuk selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lucy atas Sama-sama. keren banget materinya, dan Pak Tria juga terima kasih banyak. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sebelum untuk live, ini di sini kami ada kayak ada survei yang mungkin bisa diisi, ada di kolom chat, sudah bisa dilihat ya. Nanti tolong diisi dulu ya sebelum meninggalkan ruang Zoom ini. Oke, kita masih ada beberapa acara-acara yang menarik untuk esok hari, dan selanjutnya ada di tadi sudah kami iklankan. Jadi kami akan tunggu di kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat sore. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bersama kuat mencapai prestasi, bersama kuat meraih